kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Zahwa Nur Asya dengan NIM 23, dan anggota saya Muhammad Khalil Maulana dengan NIM 35. Saya Muhammad Al-Akbari dengan NIM 33. Kami di sini membuat website rekomendasi manga. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, sini saya akan menjelaskan untuk halaman pertama. Untuk di halaman pertama itu ada selamat datang di Mangaku dan ada sedikit deskripsi. Lalu di sini ada tombol mulai jelajah. Kami di sini menggunakan font Poppins dan untuk latar belakangnya menggunakan gradasi gelap dan gabungan gambar. Lalu di sini ada halaman rekomendasi manga, yang dimana ini rekomendasi manga yang terbaik dan bisa menyentuh hati. Lalu untuk selanjutnya di halaman tentang itu ada tentang website ini dan deskripsi singkatnya. Untuk halaman terakhir ada profil pengembangnya. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang website kami, yang dimana di sini ada bagian kontak. Bisa lihat jelas itu, sama ada headernya, lalu ada di sini kotak nama, top nama yang dibuat ya. Jadi sudah kembali ke beranda. Lalu untuk yang pertama itu kami menggunakan fontnya sama, ikut Poppins juga. Lalu setiap kotak atau card yang yang mempunyai yang berisi nama dan Instagram kami itu menggunakan animasi head-up. Lalu di sini ada foto Instagram itu menggunakan gradasi warna pink dan kuning ini ya, teman-teman sudah tonton gitu aja. Oh ya, pink dan pink dan kuning ya. Lalu untuk kunjungi Instagramnya itu bisa ya, langsung masuk ke Instagram masing-masing. Lalu ini ada tombol kembali ke beranda dan langsung kembali ke beranda lagi. Lalu ini untuk di ada ya, nanti Instagram ini ada Girona isi face up dengan kami. Baik, terima kasih. Begitu saja. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan mulai dari sebuah contoh atau codingan dari web saya yang bernama Mangaku. Dimulai dari routers ini digunakan sebagai jalan atau peta yang menghubungkan alamat URL ke halaman atau fungsi tertentu. Sebagai contoh, di sini ada 4 file router utama di Laravel saya. Yang pertama ada WPHP terakhir di sini, lalu ada API PHP, ada channels PHP, dan ada konsol PHP. Kita mulai dari API atau API PHP. Nah, fungsi dari file ini khusus untuk API atau API. Biasanya dipakai kalau di aplikasi lain itu misalnya mobile aplikasi mobile gitu. Mobile app itu mau diambil data dari server. Lalu di bagian atas ini ada import kayak gunakan request dan route. Ini bisa kita baca kayak mengambil data request dan bikin rute gitu. Lalu di sini ada sebuah komen biasa. Yang terakhir di sini ada coding, ada yang ketiga diawali dengan route yang saya jelaskan sebelumnya. Terus ada mid, ini yang bagian ini sebenarnya ini digunakan untuk user yang sudah login agar bisa akses. Lalu ada sini user, ini untuk alamat, ini ada user, ini untuk alamat API yang saya yang ini untuk alamat API yang telah dibuat atau yang dibuat. Lalu ada return. Nah,
Ini kalau udah berhasil akan menampilkan data user yang sudah login. Tapi karena di Mangaku itu belum ada fitur login atau belum dipasang dan dipakai, tapi kami udah siap kalau nanti bakal ada ditambahkan sistem login gitu gampangnya. Lalu di sini ada channel PHP seperti sebelumnya, tapi di sini berbeda, yaitu ada broadcast. Gampangnya channel ini untuk komunikasi real time seperti chat atau notifikasi gitu. Lalu di sini ada import broadcast, ini bisa kita lihat menggunakan broadcast gitu, gunanya untuk supaya kita bisa bikin channel gampangnya ya. Lalu ini ketemu komen lagi, komentar yang terakhir ini ada app model user ID, ini digunakan untuk sebagai nama channel ID biar bisa berubah sesuai user gitu. Lalu fungsi di dalamnya bisa kita cek kalau ID user yang sama dengan ID channel bakal boleh masuk, tapi kalau beda bakal ditolak gitu gampangnya. Jadi tapi karena di sini di Mangaku belum ada atau belum aktif, jadi belum ada fitur login atau fitur real time. Jadi tapi kita siap jika web ini telah aktif, kita udah siapkan codingannya gitu fiturnya. Terakhir ada konsol PHP, maksudnya yang ketiga ada konsol PHP. File ini digunakan untuk bikin perintah dari terminal Laravel atau Artisan, jadi bukan untuk web tapi untuk developer gampangnya. Lalu kita ketemu lagi di sini ada kayak komen biasa kayak biasa, lalu ada PHP Artisan dan Inspire. Salah. Inspire. Ini kalau dijalankan bakal keluar fitur kayak gitu. Lalu ada konsol PHP. Lalu pada dasarnya konsol PHP ini dipakai untuk membuat perintah tambahan sesuai kebutuhan lah gampangnya. Lalu kira-kira ada web PHP. Dan ini adalah fitur yang menurut saya paling penting karena file ini untuk halaman web untuk bisa buka lewat browser gitu gampangnya. Lalu ada, kita langsung mulai dengan menggunakan route ini supaya bisa menggunakan jalur web gitu. Lalu kita bisa lihat di sini bagian bawahnya ada gampangnya untuk ini route untuk bisa membuka halaman welcome ya kan. Lalu ada bisa untuk membuka halaman utama, di sini untuk about untuk membuka halaman tentang website kita, ada buka halaman produk kita, dan bahkan untuk halaman kontak kita gampangnya seperti itu. Jadi semua menu di header website Mangaku, beranda, rekomendasi tentang dan kontak itu diatur lewat file ini. Jadi kesimpulannya lebih gampangnya, mulai dari PHP ini digunakan untuk halaman web, ini web yang sebelumnya ini di web PHP ini digunakan untuk halaman web. Lalu ada API atau API ini digunakan untuk login, sistem login jika butuh. Lalu ada channels PHP ini digunakan untuk real time seperti notifikasi. Lalu terakhir ada konsol PHP, ini digunakan untuk perintah di terminal. Sekian dari penjelasan router saya di Laravel pada website Mangaku. Sekian, terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.